kali ini yuk kita ikuti aku. Kita akan mengikuti pelatihan ya, pelatihan hidroponik. Jadi sesuatu yang baru. Yuk ikut aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada pagi ini, dan saya berterima kasih kepada PSM sebagai pengusaha sukses mulia sebagai inisiator untuk mengadakan pelatihan pada pagi hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mas Fatoni. Saya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, dan kebetulan saya sebagai penyuluh pertanian lapangan. Jadi kalau bahasa saya nanti campur-campur nggak apa-apa ya, ya. Karena saya sering ketemu dengan petani yang mungkin bahasanya bahasa-bahasa yang alien ya, bukan bahasa yang formal. Yang keduanya saya berterima kasih pada Pak Imam Zakarsi sebagai ownernya, foundernya KLM Kediri Lebih Makmur Agro Farm ya. Dengan lapang hati, lapang dada telah memberikan tempat untuk sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu dengan budidaya hidroponik. Sebelum nanti jenengan masuk ke materi, jenengan tahu tidak tentang hidroponik ini, Bapak Ibu? Saya cepet ya, izin ya. Kalau saya ke foto sama Bang dimasukkan di media, kalau saya cepet gini, nanti saya kenang. Tapi nggak apa, izin Bu ya. Gimana? Ada yang tahu tentang hidroponik? Ada yang tahu? Kalau tahu, jangan ngacung. Ayo, Pak Ketua PSM, ada doorpress enggak? Ada. Nah, ini sebagai pemanasan dulu. Gimana? Ada yang tahu hidroponik? Boleh ngacung? Ayo monggo. Yang tahu silakan tangannya di atas. Gimana dia? Berdiri Bu. Nggak usah pakai mic ya. Apa Bu hidroponik Bu? Hidroponik menanam dengan media air. Menanam dengan media air. Betul. Mungkin ada? Ada. Dengan Ibu siapa? Siti Aisyah, Siti Aisyah dari Jemean. Jemean itu Tugu? Ringin Oh, Ringin Rejo. Tepuk tangan Bu buat Bu Siti Aisyah. Ini yang mana? Silakan untuk panitia mungkin bisa diberikan untuk ibunya. Nah, ini dari mana ini sponsornya? Dari Siva Collection. Dari Siva Collection. Judulnya hidroponik tapi hadiahnya dari Tanah Indah. Nah, itu Andri ya. Karena kita menjaring semua sponsor. Kemarin bukan saya ya, bukan kita ya. Saya di sini sebagai undangan saja. Ini dari panitia. Untuk Bu Siti Aisyah ya. Sekarang atau nanti? Sekarang aja Pak. Monggo. Monggo. Nah, ini biar cair dulu kita. Jangan tegang. Saya datang tadi, kita lihat kok tegang gitu. Ini jenis tanaman. Tenang Bu, nanti setelah jenengan duduk di sini lama mendapatkan materi teori, nanti dari Pak Imam sama Cak Bari. Nah, Cak Bari ya, Cak Bari ya. Jangan Pak Bari nggak enak. Cak terkenalnya beliau. Nanti langsung bisa ke kebun melihat yang hijau-hijau dengan refresh nanti. Ini nama tanamannya keladi Liliput liliput. Keladi liliput untuk dari Bu Siti Aisyah. spesies Kalimantan itu. Ya, terima kasih Bu ya. Tepuk tangan untuk Bu Siti Aisyah. Ini yang kedua nanti saya buat, tapi setelah nanti ya. Jadi hidroponik itu adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Oke, itu perlu dicatat.
tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media apa Bu? Air. Nah, itu yang perlu dicatat Bu ya. Ya, Jadi kalau kita air. bilang hidroponik itu menggunakan media air tanpa menggunakan. Tapi sebenarnya hidroponik adalah menanam. Jadi tahu betul. Hidroponik kalau jenengan menggunakan sistemnya hidroponik digunakan di tanah, bisa apa tidak? Bisa. Bisa Contohnya, juga. Sayur-sayuran. sayur-sayuran dengan cara hidroponik. Jadi di hidroponik ada beberapa sistem ya. Nanti dijelaskan mungkin nanti dari Kak Bari biar nanti jangan harus tahu sistemnya apa saja. Nah kalau nanti diaplikasikan di tanah itu menggunakan sistem hidroponik juga. Tetapi intinya itu kita ngambil caranya saja. Tapi kalau sudah bilang hidroponik tapi menggunakan media tanah itu yang perlu diingat. Jadi cara sistemnya saja. Terus hasil budidaya hidroponik ini menurut jenengan amankah, sehatkah, terus berbahayakah untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan? Karena ini menggunakan pupuk kimia. Ayo, aman nggak? Sehatkah nggak untuk dikonsumsi? Sehat. Monggo yang acung atau aja, buatan jenengan loh, Pak. Ada sponsor loh, Pak. Ayo, acung. Terus berikan alasannya. Ayo, jangan lama-lama. Saya di sini diberi waktu 10 menit ya. Setengah jam, bayu. Saatnya bapaknya di belakang panas. Ayo, ngacung. Aman, sehatkah? Ayo Mas, monggo silakan itu. Ayo, ngacung. Kali ini minta slide-nya aja, slide. Sampai dipikir ya, Bapak Ibu. Bentar. Sambil dobling dulu juga nggak apa-apa. Nah, amankah, sehatkah, dan berbahayakah untuk jenengan konsumsi nanti hasil dari budidaya hidroponik? Tetap sehat. Oh, itu menggunakan siamik yang notabene pupuk kimia. Ini saya kok sebagai membuka wawasan dulu. Sebelum nanti setelah jenengan praktek ternyata, loh kok kayak gini ki ya? Jangan setelah dari sini pulang sudah wes. Karena beberapa yang saya lakukan di pelatihan-pelatihan itu, saya di Kota Kediri itu mengadakan pelatihan hidroponik, saya buat free, ternyata juga amsong hasilnya. Jadi seperti itu. Tetapi juga ada yang dari 100 peserta mungkin yang tahu cuma 1. Percaya apa tidak jenengan? Nah makanya dari itu, monggo sebelum nanti ke acara inti, ke pelatihannya, ke peluang usahanya, tolong jawab. Bantu saya untuk jawab ini tadi. Hidroponik itu tetap pakai obat-obatan kimia. Nah, makanya ini saya nanti saya jelaskan. Jawab dulu ini, nanti saya jelaskan. Ibu dulu ngacung tadi, masih sini. Enggak Bu, berdiri Bu. Jadi dari namanya siapa? Dari mana? Nama saya Eka Laksmi dari Kaliombo. Kalau dari Kalombo. Menurut saya kalau tanaman dengan pupuk kimia, menurut saya sih menurut saya sih bahaya. Karena kandungan dari bahan kimia biasanya itu mengandung yang zat yang tidak berguna bagi yang Itu ya. bisa merusak. Terima Saya kasih. berpikirnya, saya berpikirnya ke organik apa nabati kalau kita menggunakan pupuk. Kalau menurut saya sih Berarti intinya kesimpulannya Yang tidak sehat. aman ya, tidak aman, tidak sehat ya. menurut Ya. saya Nah, tidak apa-apa. Bila jadi memberikan statement seperti itu, kita biar. selama ini kan pupuk kimia menurut saya. Terima kasih. Bu siapa tadi? Terima kasih Bu Eka. Bu Eka. Monggo diparingi hadiah dulu. Salah apa Bu? Loh, bukan saya tanya ini bukan salah benarnya, saya tanya lo ya. Tanya itu kan bisa jawaban salah bisa benar. Kata monggo. Jawab gratis. Nah, jawabnya gratis tapi dapat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Eka.
Nanti lagi ya, berbasis aktif habis nanti kalau menurut saya nanti belakang aja ya. Jadi dari hasil budidaya hidroponik, dengan budidaya, kalau menurut saya itu aman dan sehat dan tidak berbahaya. Jika jenengan tidak menggunakan pestisida kimia sintetis, saya bilang seperti itu, ada sintetisnya ya. Kalau pestisida kimia, pestisida nabati yang jenengan buat dari bawang putih atau dari apa itu juga ada kimianya, unsur kimianya. Kalau kita bilang kimia, kalau jenengan bilang kimia, jenengan sekarang niru apa? Bapak Ibu? Oksigen ya? Itu kimia atau organik? Ya udah, kita nggak usah ngiru oksigen aja ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kenapa menurut saya aman, sehat, dan tidak berbahaya? Ini bisa dilihat ya. Pertama, saya bahas dulu hidroponik. Hidroponik, kalau menurut kesehatan, sehat. Tanaman mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. Untuk organik, sehat juga, karena menggunakan bahan-bahan alami. Kenapa seperti ini? Pertama kenapa saya bilang ini sehat? Karena menggunakan pupuk kimia. Kalau di lahan konvensional, jadi kan di tanah ya, di tanah menggunakan pupuk kimia, itu sebenarnya kalau diserap oleh tanaman itu tidak berpengaruh kalau kita makan di tanamannya. Yang berpengaruh adalah apa? Di tanahnya. Kenapa seperti itu? Kalau jenengan menggunakan pupuk kimia ke tanah secara berlebihan ataupun terlalu istilahnya jenengan paringi terus menerus, itu pasti nanti tanahnya akan mengeras. Benar apa tidak? Betul ya? Benar. Ini kita bilangnya pupuk dulu ya. Fotosintesis apa sih Bu ya? Kalau saya nggak tahu, mungkin jenengan yang tahu daripada saya ini. Nah, itu nanti ada juga oksigen di dalam air tersebut. Itu nanti langsung diangkut oleh akar. Jadi tanpa adanya bantuan dari proses mikroorganisme tadi, diserap oleh tanaman. Jadi tidak ada pengaruh yang negatif kepada tanaman ya. Bisa dipahami di sini? Bisa? Bapak Ibu bisa ya? Insya Allah ya. Jadi pertama sehat ya, karena mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. Jadi nutrisinya sudah ada. Jadi dengan makan 4 sehat 5 sempurna, pasti gemuk-gemuk. Enggak kayak saya cuma 3 sehat 4 sempurna, 4 kurang sempurna saya. 5-nya nggak ada. 5-nya nggak ono. Ya tadi apa ya? Saya lupa. Oh, salam hijau. Ya, Petani hidroponik. salam hijau petani hidroponik. Saya ingin nambahin hial dulu. Nanti kalau jenengan Ibu sama Cak Bari nanti. Nah itu ada selanjutnya salam hijau. Ada 3 hidroponik. Apa tadi hidroponik? Petani Bersih. Sayur. Salam. Salam hijau. Oke, sambil ngaten ya. Jangan diam gini. Kata. Hidroponik. Aja lemes toh. Dari sarapan toh. Kalau konsep ini aja tak ajak senang, tapi kalau ngesakne dari sarapan ya. Hidroponik. Sayur. Salam hijau. Sekali lagi ya. Kotor bener ya. Salam hijau Pak, salam hijau, petani hidroponik. Oh, enggak. Dibalik. Saya Enggak kebalik tadi. oh enggak kurang ya. Pun jenengan tambahin pun. Saya diprotes oleh panitia ini. Salam hijau. Hidroponik. Sayur. Salam. Salam hijau. Oh ya maaf. Hidroponik. Sayur. Salam hijau. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan lo masih gede. Mantap dong. Oke, lanjutnya kalau kita bahas tentang pencemaran, tidak mencemari karena tidak ada bahan kimia yang terbuang.
yang saya bilang tadi, kalau di tanah di organik itu juga tidak mencemari karena bahan yang digunakan itu ramah lingkungan, tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia sintetis, sama dengan di hidroponik. Jadi secara sistem pertanian ramah lingkungan, hidroponik sama organik itu sejajar. Ada edukasi di pasar Timpak. Jadi saya hadir sendirian, itu yang dapat kami sampaikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, edukasi dan peluang bisnis petani hidroponik saya nyatakan dibuka dan dimulai. Yang dapat kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Lurah Banjar Melati dan atas kesediaan beliau untuk menghadiri acara ini. Acara selanjutnya kita lanjutkan ke materi peluang bisnis dan peluang bisnis petani hidroponik oleh Bapak Imam Zarkasi. Beliaunya ternyata saya juga baru tahu kalau beliaunya ini juga dokter hidroponik. Mohon Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidroponik dari pastinya. Salah, hidroponik bersih. Sayur Hidroponik sayur kolam hijau. Terima kasih. Semoga semakin semangat. Hari ini kita berkumpul ini atas acara pengusaha sosial. Kita akan dari KLM akan menyampaikan tentang bisnis hidroponik. Jadi kebetulan saya yang akan menyampaikan soal bisnisnya, nanti Sabari mungkin bisa lebih berakrab dengan Sabari. Nanti akan mandu untuk cara-cara berhidroponik. Kita mulai saja langsung biar kita nggak terlalu panas, nanti kalau suruh yang panas. Jadi saya akan berikan soal untuk pemula. Jadi tadi sudah disampaikan, kita sudah masuk di sini. Apa itu menanam dengan hidroponik? Hidroponik itu dalam menanam yang memanfaatkan air. Jadi tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, namun justru akan mengedepankan pemenuhan kebutuhan hidroponik tanam. Jadi tanamannya akan lebih bisa dapat makanan kalau dengan media tanam. Media tanamnya berubah menjadi air. Bukan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit. Padahal sebenarnya kalau ngomong hidroponik, maka kebutuhan air pun lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budaya tumbuhan yang lain. Karena kalau tumbuhan di konvensional mungkin langsung disemprot, diairi, itu banyak air yang akan dipakai. Tapi hidroponik kita akan manfaatkan sedikit mungkin karena kita bisa recycle itu. Gitu. Selanjutnya kenapa sih hidroponik itu menjadi penting? Kita harus lihat masalahnya dulu. Karena kita itu masalah perubahan iklim itu semakin nyata. Jadi perubahan iklim, kemudian air semakin kurang karena banyak orang semakin tumbuh, banyak orang yang membutuhkan air, sehingga air itu menjadi kebutuhan yang semakin susah untuk didapatkan. Gitu. Dan juga musim hujan, pasalnya perubahan iklim, musim hujan yang semakin tidak menentu. Katanya musim hujan, katanya musim panas. Hari ini mongso ketiga, tapi kok hujan terus-terusan gitu ya. Padahal karena musim hujan, tapi kok panas terus gak hujan-hujan gitu. Nah, buat petani mungkin susah loh, ini harus mulai nandur apa belum gitu ya. Nah, kemudian juga berkurangnya lahan pertanian di mana-mana berubah menjadi
perumahan sehingga akan semakin susah untuk menanam di tanah, apalagi juga pengaruh hidroponikasi. Jadi menurut kami, menurut kita, menurut masyarakat hidroponik, maka solusinya adalah hidroponik. Nah, saya mau paparkan beberapa alasan kalau jenengan memang mau hidroponik, karena memang kita tujuannya adalah edukasi dan peluang bisnis petani milenial hidroponik. Kenapa kita perlu untuk bisnis dengan hidroponik? Hidroponik ini bisa dikembangkan oleh siapa saja, jadi nggak peduli sampean ya siapapun ya, kembangkan tanpa perlu skill yang harus belajar sampai orang pertanian bisa ngerjakan, orang insinyur bisa kerjakan, dokter bisa ngerjakan, orang lulusan SMP, SMA bisa kerjakan. Bahkan yang dalam tanda kutip tidak banyak sekolah juga bisa melakukan. Dan juga dari sisi umur, mulai yang kecil maupun sampai yang tua, yang pensiun bisa melakukan itu tanpa peduli juga profesinya. Jadi bisa dikembangkan oleh siapa saja. Dan juga hemat tempat, bisa di belakang rumah, bisa di atap rumah, bisa di samping rumah, bisa dimanapun. Kalau selama kita mau, kita bisa lakukan itu dengan lokasi yang sempit sekalipun, karena kita bisa sesuaikan itu. Dengan sempit pun kemudian sudah bisa mulai bertanam dan insya Allah bisa menghasilkan gitu. Dan medianya bisa apa saja. Sabar itu udah latihan lama, jadi dia mulai dari pakai toples, ember bekas, pakai gelas, lain, atau dengan media-media yang beli, yang sesuai dengan yang ada di macam-macam itu. Jadi bisa pakai media yang apapun. Yang penting adalah memastikan bahwa cahayanya tidak boleh masuk. Jadi bisa mungkin kalau pakai bahan-bahan itu harus dicat supaya tidak kena sinar matahari langsung. Itu karena matahari akan memungkinkan tumbuhnya lumut. Nah, kemudian juga banyak cara dan media belajarnya. Jadi dengan sekarang itu di hidroponik sudah banyak cara untuk belajar. Kalau mau belajar dari pengen bisnis, ya udah saya tak mulai hidroponik. Belajarnya bisa dari mana saja. Bisa kumpul dengan komunitas, bisa di rumah, tengah malam buka YouTube, tengah malam buka medsos di kamar sendirian, belajar hidroponik ada di situ. Jadi nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan tempat. Lagi jalan-jalan tiba-tiba nganggur nunggu bis kota, nggak bis kota gitu, nunggu mikrolet. Bisa. Ini lebih dikenalnya ya, walaupun nama lengkapnya saya Bari Marsono. Sebenarnya saya bukan basic di pertanian ataupun di hidroponik. Sekilas saja kenal panjenengan Doyo. Dulu saya masuk Malaysia, istilahnya jadi TK, basic alat berat operator di teknik, sekolahnya mesin. Tapi sampai sana jatuh cinta sama yang namanya hidroponik. Nah, sayur-sayuran yang diikan tiap hari. Kebetulan saya bekerja di BUMN lah, kalau di sini ya plat merah, tapi di punya Malaysia yang namanya Belda Plantation Group. Itu bisa di aerospray, Belda Engineering, termasuk saya di plantation di bagian alat berat. Sewaktu-waktu saya diperbantukan di tanaman hidroponik. Nah, dari situlah saya mulai mengenal. Jadi saya mulai menekuni itu sebenarnya mulai belajar 97, cukup lama. Tapi pulang ke Indonesia tahun 2001, linglung di sini, nggak ada apa. Cari yang Abimek itu kalau saya namanya Pono ya, Ebi. Jadi saya Abimek nggak ada, cuma adanya di Jogja. Saya coba-coba bahkan untuk aplikasikan ya, saya coba menggunakan organik. Ternyata hidroponik ini nggak bisa pakai pupuk organik karena sangat berbeda ya. Sedangkan di hidroponik harus steril, sedangkan di organik kita membutuhkan bantuan bakteri untuk mengurai agar menjadi nutrisi serap langsung oleh tanaman.
Oke, sekarang namakan menggunakan hidroponik. Nah, nanam pakai tanah aja, tapi dengan cara teknik hidroponik. Karena sangat berbeda kita, jauh antara langit dan bumi. Sedangkan di tanah itu adalah sumber bakteri ya, sumber bakteri baik yang bermanfaat maupun yang bertentangan. Istilahnya ada hama dan sebagainya. Walaupun ada bakteri baik. Oke, lanjut pengenalan sama dia. Ini adalah pengenalan biaya tanam ya, yang betul-betul istilahnya itu inert atau betul-betul tanpa hara ya, nggak ada kandungan pupuk, nggak ada apa. Contohnya ada arang sekam, ada spon, hidroton, rockwool. Oke, lanjut lagi. Langsung sampai langkai juga bisa, nggak apa-apa. Perlite, pasir dan sebagainya. Ini bisa lihat ya. Ini ada arang sekam. Arang sekam jangan sampai kita salah paham. Mungkin kalau orang-orang yang sudah biasa nanam anggrek dan sebagainya itu sudah paham arang sekam ya. Istilahnya arangnya. Jangan sampai nanti rambutnya dibakar habis sampai jadi abu. Itu bukan arang sekam nanti. Sudah beda. Nanti buat kora-kora itu. Ya. Oke, lanjut. Spon juga bisa, tapi kurang populer di Indonesia. Mungkin orang-orang tertariknya apa? Harus pakai yang rockwool. Lebih mudah menyerap air ya, lebih tahan lama juga. Hidroton, nah hidroton ini kalau di tempat kita bisa digantikan dengan beli bata merah, dipecahi dewi bangun. Karena apa? Kalau hidroton sangat mahal harganya dan jarang pun di Indonesia, mungkin masih impor juga. Nah, online ada. Lalu pasir saya anjurkan itu pakai pasir Malang ya dengan, ataupun yang kita punya itu di Gunung Halut ya. Ya betul-betul netral, nggak ada kandungan bakteri apa dan sebagainya, karena dia sudah melalui pembakaran di kawah hingga gunung meletus, yang ada hanya zat sulfur. Itu sangat baik juga untuk tanaman tanpa bakteri. Oke, lanjut ke perlite ini mungkin ibu-ibu yang suka piara kucing ya, nah itu bisa juga dipakai. Nah itu. Oke, lanjut, yang ini sudah rockwool, paling populer di tempat kita. Di KLM juga ada menyediakan, kalau ibu-ibu nanti mau beli ada di KLM. Batu kerikil juga bisa. Yang ini Bu, kokopit itu sepet lah istilahnya, yang sudah diproses, biasanya kerajinan apa saja. Yang lembut itu bisa manfaatkan kita, tapi jangan memberdiri yang di jalan yang apa bekas es tebu ya, itu katanya mudah. Saya sudah makan jadi ini, dia akan sumber nanti keluar jamur. Jadi kalau sampai mau buat sendiri, betul-betul kelapa udah kering, nggak apa-apa, bisa. Ya daripada nganggur kan, badan nggak apa-apa. Sebenarnya kita cuma 20.000 aja satu karung, murah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis sistem yang ada di sini. Oke, sekarang ada NFT, multi-film teknik artinya apa? Air yang tipis. Kebanyakan yang digunakan adalah menggunakan ya talang. Bisa dengan pakai yang modern ada, di KLM juga numpang promo ya. Di KLM juga ada yang guli trekking. Walaupun harganya memang sabik udah didesain khusus untuk konik. Tapi kita juga bisa talang yang kotak itu nanti dipotong. Nanti ada contoh-contohnya di belakang ada. Oke, yang selanjutnya adalah di flow teknik, di mana kebanyakan yang digunakan di tempat kita adalah menggunakan pipa 2,5 din. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Dia mengantong Bu, misalkan listrik mati ya, air masih menggenang di dalam. Jangan buatin khawatir. Kalau NFT pasti dalam berapa jam, mungkin 1 jam akan layu. Tapi di FT ini kelebihannya itu bisa listrik mati masih bertahan sampai beberapa jam mungkin, selagi ada kandungan air yang tersisa ya. Kebanyakan itu menggunakan pump. Nah, tapi kekurangan Bu, biasanya kalau debit air atau debit yang panjenengan buat istilahnya tandonnya kurang besar atau aliran air kurang cepat, pompanya kecil, maka akan terjadi penguapan. Penguapan itu akan merubah suhu air dan juga merubah pH air. Ketika pH air tidak sesuai dengan keinginan tanaman, maka sebagian hara tidak akan terserap. Jadinya tanaman pun kayu kuning.
Makanya saya sarankan saja panjenengan kalau mau belajar pakai yang sistem NFT. Yang paling banyak di sini NFT, yaitu drip system yang nomor 3. Yang nomor 3 ini drip system biasanya digunakan hanya untuk tanaman buah biasanya. Karena waktunya lebih lama ya, panennya itu misalkan melon mungkin sampai 3 bulan. Kalau yang tomat cherry itu mungkin sampai 10 bulan, 11 bulan kalau kita sangat baik merawatnya. Bahkan hampir 1 tahun tetap berproduksi. Oke, yang aquaponik ini kita nggak masukkan aja. Sebenarnya beda pemasukan dulu. Oke, yang selanjutnya ada water culture, rakit apung ya. Apung ini nanti ada bes, bisa dibuka langsung naik lagi. Ya, Bu, ini yang namanya NFT tadi ya, bisa dilihat di layar. Ini bisa menggunakan talang ya, talang air, kita modif, kita potong. Oke, lanjut. Nah, ini yang NFT, ini ada yang pakai talang. Talang ini produk dari Cina, yang lama sudah dulu. Ini karena kita sudah di Indonesia sudah ada yang namanya guli trapesium, sekarang pakai guli aja. Tapi kebanyakan yang kayak di Cina ini tebal karena dibuat di FT. Kalau yang buatan Indonesia kebanyakan yang dibuat NFT karena lebih efektif. Beda memang perkembangan tanaman juga beda. Nah, jadi ini Bu yang saya jelaskan tadi, ada masih sisa air ya, misalkan listrik mati, masih ada ngantong di situ kan. Nah, itu ada kelebihannya, tapi kekurangannya itu kekurangan oksigen, pompanya kurang cepat, loyo lah istilahnya, hancur, alirannya kecil, di akar busuk nanti. Oke, lanjut guys. Nah, ini yang kita tadi, ini bisa dari polybag, bisa dari box es, nanti itu pakai pompa, pakai timer, jadi otomatis. Misalkan nanti 1 hari kebutuhan air itu berapa, kita tinggal bagi, mau nyiram 4 kali, 3 kali, nanti ada timer. Nah, oke guys, lanjut. Nah, ini lanjut, ini aqua. Nah, ini dia yang kita sebut tadi apa, rakit apung ya Bu ya. Ini rakit apung juga banyak yang teman-teman kita yang menggunakan sistem ini. Tapi ini kayak meja, nanti kedalamannya kurang lebih 15 hingga 20 cm kedalaman air. Pakai meja Bu, tapi harus kuat nanti untuk kaki-kaki meja itu karena dia airnya tebal juga. Nah, ini pakai styrofoam. Kadang akarnya itu memang lebih cantik kalau di rakit apung. Impor dari Amerika, Indonesia belum ada. Kalaupun dulu pernah ada, tapi ketika ditamir kayak bubur, akhirnya nggak kesimpan, loyo. Sekarang kita kan modelnya semua seperti ini ya. Cara yang paling mudah adalah kita potong seperti ini, kira-kira 1,5 cm. Nanti kita bagi 3. Dipotong. Jadi dipotong tapi tidak sampai putus. Nggak sampai putus, gini aja Bu ya. Nanti tujuannya apa? Nanti ini biar nggak lumutan, tetap gandeng, nggak kena matahari. Terus lebih gampang ketika pindah tanam. Jadi dia tinggal dipotek gitu aja, langsung dimasukkan ke netboxnya. Nah, ngeten. Kayak tahu ya, tahu goreng. Nggak usah pakai, nggak sampai putus nggak apa-apa. Oke, satu lagi. Ibu-ibu yang di belakang yang kurang jelas, mohon silahkan merapat sebentar.
Setelah kita potong-potong kayak gini ibu, rekan-rekan semua, kita basahi. Dibasahi tapi tidak boleh berenang ya. Tidak terendam air. Jadi nggak berenang ininya. Iya nanti kalau oke. Sekarang gini kita buang sisanya. Nah ini namanya lembab basah tapi nggak banjir ya. Untuk menghindari apa? Busuk. Selanjutnya adalah kita buka bukan cukur ya, ini kan udah gunting. Lengkap mau apa? Cangat, palu ada, cangkul ada apa di sini? Nanti teman-teman kalau pengen muda, teman-teman pakai lepek saja. Pakai lepek benar. Benihnya sangat kecil ya Pak. Kecil. Nah, ini kaget dong pribadi. Disambung dulu. Sambung dulu, sambung. Disambung dulu. Nah, ini biar kelihatan kawan-kawan. Kita lubangi gini aja ya, jangan terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam susah tumbuhnya, nanti lama kadang-kadang busuk. Oke, sekarang kita ambil. Oke, Kak Wadili juga. Oh, langsung kelat. Jadi biar benihnya itu menempel di lidinya untuk menusuk itu, lidinya dimasukin air dulu. Jadi dia basah, benihnya menempel. Kalau jenis tanaman tertentu itu ada yang benihnya besar, jadi nggak perlu pakai tangan aja. Boleh nganyar Mas. Selawas ini. Pak Coy, ini Pak Ini Coy. kita untuk Ini Mas, lihat. Bisa langsung dimasukkan Mas. Terus sampai nggih. Satu kotak. Satu. Kalau untuk Pak Coy, kalau bayam panjenengan kata betul nopo. Bayam. Hah? Lebih dari satu nggak bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Nanti satu net. Ya ibarat satu kue sama dimakan orang banyak kan. Nah, itulah istilah. Paling mudah yang tadi dipahami kan. Enak. Kalau untuk bayam bisa 5 apa ya disesuaikan lah. bayam sama kangkung itu kan biasanya dia tumbuhnya kan serumpun gitu ya, satu rumpun itu ada berapa gitu. Jadi batangnya kecil, kalau batangnya besar, kalau dia isi 2 nanti pertumbuhannya kurang bagus. Begitu ya. Oke, untuk jenis daun, sayur ya kayak gini, misalkan selada, pakcoy. Kalau panjenengan baru buka, baru gini ya. Ini biasanya 20 atau 20 pecah cangkang, namanya pecah. Jadi perlu diperhatikan adalah waktunya panjenengan semai. Waktu semai terbaik adalah pagi hari. Pagi hari misalkan jenengan jam 7, jam 8 ataupun jam 6 lebih bagus. Karena dalam 24 jam ini akan pecah. Nah, ketika pecah membutuhkan sinar matahari langsung. Jadi kalau jenengan semai jam 6 ya, berarti besok pagi jam 6 sudah pecah, langsung kenalkan matahari. Nah, resikonya kalau panjenengan sore hari semai, lupa istilah enake, sore misalkan jam 5 ya sampean semai, dalam 20 jam kan pecah. Nah, sedangkan tumbuhan yang itu membutuhkan hari, tapi sedang mendekati maghrib, maka nanti akan terjadi capar. Dalam istilah hidroponik, kutilang, kurus tinggi langsing. Sip itu. Ini yang sangat dihindari oleh teman-teman di hidroponik. Waktu paling perlu diperhatikan adalah jamnya. Semai, boleh dikatakan 80% orang gagal berhidroponik adalah di waktu semai. Kadang saya sendiri yang bilang ngomong lupa waktu jamnya, cuma hanya kasih tahu gini, tapi jamnya gak diomongin. Baru ngerti besok ada laporan, Pak, loh punya saya kayak capar katanya. Ya pasti nyolok karena dia isolasi, mencari matahari. Dia lebih berkembang cepat, meninggi. Nah, jadi pagi hari besok 24 jam pecah, langsung matahari.
langsung aja, nggak usah di YouTube, nggak apa, langsung. Cuma risikonya mani kalau hujan dengan masukkan itu. Kalau hanya mendung saja, istilahnya nggak terlalu gelap itu masih oke, nggak masalah. Oke, setelah itu kurang lebih nanti ada contohnya ya di sana, kurang lebih 1 minggu ataupun 10 hari sudah tumbuh, misalkan sudah keluar daun 3 atau daun 4 ya, itu sudah bisa dikasih nutrisi. Nanti dalam 10 hari panjenengan bisa dipindah langsung kayak tadi pun ditalang ya, langsung pindah. Ini panjenengan bisa pemberian isi tadi Jepang. Oke, untuk waktu panen kalau seperti selada rata-rata 45 hari dari waktu semai. Kalau untuk Pak Coy pun hampir sama, yang beda itu hanya kangkung sama bayam. Kangkung dan bayam itu rata-rata hanya 3 minggu atau 21 hari dari semai sudah panen. Kalau lokasi jenengan panas full 1 hari, bahkan 18 hingga 20 hari bisa di lebih cepat kangkung dan bayam. Langsung dibeli kalau di medsos, kalau di medsos bermain medsos pasti tahu langsung dibeli. Ya, ownernya. Dan siap pindah tanam, setelah pindah tanam baru ke perawatan. Dari perawatan itu di tengah-tengah itu ada pemberian nutrisi untuk memberikan pupuknya, makanannya, tanaman. Setelah perawatan kita lihat perkembangannya, kalau sudah cukup dirasa panen, kita panen. Setelah panen nanti setelah panen ini mau dibawa kemana, bisa dijual atau dikonsumsi sendiri. Ya. Kalau untuk sayuran daun itu sekitar 30 sampai 40 hari. Ya, kangkung. Kebanyakan di sayuran daun di teman-teman petani itu sawi, bayam, selada, sama kangkung. Itu yang biasanya. Kalau harga jual sawi ke end user itu sekitar 15.000. Kalau dijual packing itu sekitar 5 sampai 7.000. Untuk jus untuk Kangkung di pasar itu Iya, di bawah jauh. Kalau secara HPP-nya sebenarnya dari sistem hidroponik ini benar-benar sangat efisien dan efektif. Nah, ini ya, ini lahannya untuk hidroponik ya, lihat ya, belakang kelihatan ya di belakangku. Oke, nah ini kelihatannya. Oke. Ibu-ibu antusias semuanya. Kelihatannya hidroponik.